Mbak nanti dulu teleponnya ya, soalnya masih live aku. Tunggu sebentar dulu. Oke, oke, oke. Oke, jadi di mana secara langsung dan tidak langsung saya bisa connect nih lah. Bagaimana kalau yang kalian yang kena bea cukai dan telepon saya dan saya nggak bisa ngangkat teleponnya, terus kena bea cukai yang besar sekali. Saya nggak tahu ya, karena tidak semua orang bisa saya angkat teleponnya. Dan di sini banyak sekali yang komplain saat saya angkat ini, katanya cangkemmu kui, goro-goro cangkemmu kui, banyak paketan yang tidak bisa dikirimkan. Sekali lagi, bukan karena saya itu kasaran ngomong mek semut dipidak meletes. Jadi aturan itu bukan karena saya ya. Sekali lagi banyak orang yang komplain gara-gara saya paketan dipersulit, gak ada hubungannya. Itu sempak itu tanggal berapa dan viralnya tanggal berapa, terus peraturannya ditahan tanggal berapa, nggak ada hubungan. Begitu hebatkah suara Yuni bisa mempengaruhi suara DPR, suara menteri? Nggak mungkin, Mbak. Berpikir secara nalar. Jika kamu membenci saya karena saya komplain pada bea cukai, sementara bea cukai sendiri membuka hatinya, bahkan Bapak staf khusus Kementerian Keuangan itu mau terbuka, sampean sebagai sesama pekerja migran emosi menanggapi konten saya merasa sangat aneh nih. Sampean itu suruhannya siapa? Sampean itu maunya apa? Kita berbicara tentang sesuatu, dan benar kan yang saya katakan bahwa mereka salah lagi menilai, salah input lagi kan? Benar nggak sih saya ngomong ini salah input lagi kan? Sudah diakui sama Bapak, mereka menganggapnya US dollar. Makanya kena pajak 5 juta. Sekali lagi salah input. Tapi ini kan belum sampai viral. Kenapa? Karena dari pihak bea cukai langsung menanggapi. Ini kan selesai urusannya. Kalau yang kemarin-kemarin itu tidak ditanggapin sama sekali. Jadi lempar sana, lempar sini. Sampai Kementerian Keuangan turun tangan dan menjelaskan. Jadi saya pribadi itu hanya ingin meluruskan saja. Jadi bukan saya. Jadi saya itu buat konten tuh hari ini keluarnya apa, ya itu. Jadi nggak ada hubungan dengan saya kalau peraturan itu dirubah karena saya tidak. Tidak ada hubungan dengan saya saat peraturan-peraturan itu dirubah. Dan bahkan saya sendiri tuh merasa sangat aneh sekali saat peraturan mau diubah, barang yang sudah nyampe di Indonesia kok ditahan. Kan seharusnya nih secara logika, kalian mau ngubah peraturan silahkan, tapi kan tidak harus menahan dong. Harusnya dikirim barang yang sudah nyampe di Indonesia, ya udah kirimkan aja dulu. Nah, peraturannya keluar, baru siapa yang mau ngirim, setuju atau tidak setuju, ini peraturannya. Tapi kalau barang sudah dikirim, kan seharusnya nyampe nih di gudang. Kenapa nggak bisa dikirim? Udah nyampe di negeri kita. Kenapa nggak disalurkan? Ini anak sudah nunggu paketan dari Mboe. Mboe ndek kene wis 3 wulan kirim nggak ada datang. Anak yang di Indonesia sudah kebacot pamer, sudah cerita sama temen-temennya, aku ditukokno mobil-mobilan mbek ibuku, aku wis ditukokno sepeda-sepedaan, ditukokno sempak, ditukokno apapun itu. Nah, ditunggu sampai setengah tahun belum datang karena peraturan yang belum dibuat, peraturan yang belum diketok palu. Loh, apakah tidak boleh membuat peraturan? Ya boleh dong. Tapi jangan karena kalian membuat peraturan, efeknya ke kami. Lah peraturanmu seandainya setengah tahun baru keluar nih. Apakah itu barang harus numpuk 1 tahun di gudang? Benar nggak sih? Jadi saya nggak ngerti nih, sesama pekerja migran, sesama TKW, itu saling gesek. Harusnya kayak gini nih lah, kita harus bersatu. Wong bea cukai aja membuka hati. Kecuali oknum ya, di sini kecuali oknum ya. Jadi kalau oknum itu saya nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau bea cukai yang hatinya lurus membantu rakyat, contohnya Pak Doni, Pak Teddy, dan Bapak tadi lupa namanya, itu mereka mau membuka hatinya. Tapi kalau pihak bea cukai yang oknum di dalamnya pasti tidak setuju dengan apa yang saya komplainkan. Jadi sekali lagi, kita sesama pekerja migran harus bergandeng tangan, Mbak. Bukan saya yang untung, kita semuanya untung. Kita selalu dilabeli pahlawan devisa negara.
selalu digaung-gaungkan. Lindungilah PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lah kan kita boleh dong berbicara. Jangan berikan kami label-label yang sangat istimewa dan megah. Tapi pada kenyataannya kami diperas dengan peraturan. Peraturan itu kan buat kami. Seharusnya nih pemerintah nanyain apa sih yang kamu mau. Bener gak sih? Bukan apa yang kalian mau. Oke, kalau kalian pekerja migran apa aja sih? Jadi nggak membuat aturan ujuk-ujuk terus habis itu membebani kami. Ya saya tahu pemerintah punya hak untuk menentukan, tapi kan kami juga yang akan menjalaninya. Kami juga yang akan mengikuti peraturan itu. Dan kami taat dengan peraturan yang ada. Jadi saya nggak tahu nih komplainannya mau dibawa kemana. Kalau Bapak menegaskan seperti itu, Bapak juga harus berpikir bagaimana dengan orang-orang yang mengais Rizky dengan bekerja di paketan itu juga. Bener nggak sih? Jadi ya kita pertimbangkan semuanya. Bapak bilang nih untuk melindungi pengusaha lokal. Tapi Bapak sendiri tidak melindungi rakyatmu yang ada di luar negeri. Pengen kirim makanan buat keluarga yang ada di Indonesia begitu susahnya. Jadi peraturan bisa nggak jangan diubah-ubah. Saya tidak ingin membanding-bandingkan ya. Tapi kenapa sih selalu berubah? Apakah ini karena efek dari mau pemilu? Atau karena ada sesuatu di balik itu, ada agenda-agenda tertentu? Jadi kami sebagai pekerja migran Indonesia harus kena dampaknya. Saya tidak ingin nih gara-gara seperti ini banyak orang yang menyatakan dirinya tidak menyukai negara sendiri. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau ada beberapa PMI yang langsung mengatakan tidak suka sama negaranya sendiri. Saya tidak setuju. Atau memang ada tujuan mempersulit kami. Itu beda ya Bapak ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sendiri itu karena kurang wawasan, jadi saya penyampaiannya seperti ini ya. Jangan ntar didramatisir, mbah ngomong kui terus habis itu kalian dipedot-pedot terus saya disomasi. Jadi saya cuma ingin mengingatkan, kalau memang ada peraturan, sebelum peraturan itu diketok palu, ya tolong jalankan seperti biasa, kirimkan saja barang-barang kami yang ada di Indonesia. Kan nggak susah sih bapak-bapak, ibu-ibu. Kami ini cuman, karena gini loh Bapak, mungkin saya harus ngasih masukan ya, karena Bapak kan bukan keluarga dari TKW ya, bukan keluarga dari pekerja migran. Pastinya Bapak Ibu itu dididik dari kecil itu mendapatkan apa yang Bapak Ibu mau. Jadi Bapak Ibu itu tidak pernah merasakan betapa sulitnya kami, khususnya saya pribadi, orang kampung makan coklat. Ya mbokku, bapakku panganannya sego jagung, jadi nggak begitu berpikir bagaimana untuk membeli coklat. Bapak ibu kita itu Bapak dikasih uang disuruh beli apa, dia tuh nggak beli, mereka lebih memberatkan beli beras. Nah karena itulah kami yang ada di luar negeri itu berpikir, iki tak kirimi duit mesti ra ditukokno coklat anakku, iki tak kirimne duit iki anakku ra ditukokno krip apa namanya, apa sih bahasanya ini, wih lo kayak C-words itu Mbak, apa sih namanya, apa tuh wis ngono-ngono kuwi lah, pokoknya sing jajan-jajanan gitu loh. Nggak mungkin mbek makku dibelikan. Kenapa? Emak nggak mungkin mikir kayak gitu. Nah dari situlah kita cuman berpikir ngirim buat anak biar merasakan apa yang kami rasakan. Jadi kalau sekarang harga pajaknya lebih mahal dibandingkan dengan harga beli, yo repot Bapak. Ya saya paham banget melindungi pendapatan masyarakat lokal. Sementara apa yang kami kirimkan itu bukan untuk dijual, untuk dinikmati secara pribadi. Dan baju-baju yang kami kirimkan ini kebanyakan bukan buat jalan-jalan kemana-mana Pak. Biasanya baju-baju yang kami kirim itu buat ke sawah. Biasanya bapak-bapak yang gaya sawah terus coba ketan kandel kayak musim dingin. Apalagi bulan Agustus karena adem Mbak. Jadi seperti itu yang saya lihat itu seperti itu Bapak. Jadi kalau dipikir di dalam paketan itu ada tas Hermes, nggak nutut dalam otak Bapak. Kalaupun Hermes, saya minta maaf ya, itu pun KW. Jadi, ya namanya orang di kampung kan pingin get tas nenteng sing bagus kelihatannya, wow.
walaupun itu KW Bapak. Jadi saya nggak ngerti ya peraturan, sekali lagi saya tuh nggak ngerti peraturan. Saya cuman menyampaikan nih unek-unek karena ada beberapa orang yang telepon cuman, Miss Juni paket aku kok nggak nyampe, Miss Juni ini kok nih, loh saya ini bukan bea cukai, jadi saya nggak tahu. Dan jawabannya bea cukai itu kayak auto reply. Jadi berdasarkan peraturan bahwa Anda jika mengirim seperti ini maka Anda akan seperti itu. Kalau seperti itu maka seperti ini. Jadi kayak apa sih namanya? Kayak robot gitu loh. Ya ini nggak bisa diubah, nggak bisa digeser. Sementara kan peraturan adalah yang buat manusia. Bisa dong digesek sedikit, bisa siu, bisa dong seperti ini. Jadi nggak ngerti lah aku nggak ngerti gimana ya. Jadi sebenarnya yang dikirim-kirim itu kebanyakan gombal amo sih Pak. Kalau memang dari pihak Bea Cukai mengatakan sampai hari ini tidak bisa membedakan kiriman pekerja migran dan bukan pekerja migran, itu sebenarnya sangat aneh ya. Wong sekarang kirim aja dimintain paspor. Paspornya langsung diklik ya, langsung diklik ketok oleh iki pembantu apa bukan. Seperti di tempatnya Pak Beni itu sangat diketahui sekali ya. Sorry ya, kita ambil minum. Di tempatnya Pak Beni itu bisa dilihat loh. Oke, yang namanya ini langsung bisa keluar, oh dia adalah pembantunya ini. Di command center ya, apa sih namanya yang lali itu. Jadi langsung kelihatan ini pembantu apa bukan. Bisa dibedakan ini pembantu atau bukan. Jadi waktu saya bilang, Pak, boleh nggak dicek pembantu saya namanya siapa? Langsung keluar loh Mbak. Nggak pakai nanya, nggak pakai lama. Jadi nggak pakai lama. Jadi ini namanya Yuni Endarwati. Langsung keluar itu datanya. Oh ini bukan pembantu. Namanya Siti. Mbak Siti ini. Keluar langsung. Itu alamatnya ini. Mbak Siti sudah keluar. Jadi semuanya ada. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa Bea Cukai tidak bisa mengidentifikasi ini pekerja migran atau bukan, terus stafnya ngapain aja Pak? Stafnya itu ngapain aja? Tempatnya Pak Beni aja bisa loh. Tempatnya Pak Beni itu bisa loh. Tempatnya saya sendiri sudah masuk loh. Jadi tempatnya Pak Beni itu bisa mengecek. KTP saya dilihat, jebret, langsung informasi apapun keluar. Termasuk anak saya, suami saya, semuanya keluar. Lah kan nggak mungkin juga kalau Bea Cukai yang begitu, teknologinya yang begitu canggih, media sosialnya yang begitu hebat, tidak bisa mengidentifikasikan yang mana pembantu dan yang mana bukan pembantu. Jadi Bapak Ibu yang terhormat yang duduk di kursi empuk, lebih empuk daripada kursi saya. Kursi saya ini kursi jebol. Jadi saya mohon kebijaksanaannya. Jika memang peraturan masih belum bisa ditentukan, ya monggo boleh disidangkan, boleh dirapatkan. Tapi barang yang sudah nyampe di Indonesia itu tolong dieksekusi Bu. Tolong cepet dilempar gitu loh biar nggak nyumpek-nyumpeki gudang. Jadi anak-anak kami tuh nggak usah nanyain Mak kapan teko paketane. Karena kalian semua pejabat itu tidak pernah merasakan anak kita minta coklat dan kita tidak bisa membeli. Betapa sedihnya kami tuh, pasti pejabat-pejabat itu tidak pernah merasakan hal itu. Karena Anda sudah terbiasa dari kecil sampai tua duduk di tempat yang megah. Sementara kami dari endut-endutan. Apa sih bahasanya? Apa sih endut itu, bahasa Indonesianya apa sih? Apa tuh jeneng endut ya? Pokoknya dari tempat-tempat yang kotor, bukan tempat-tempat yang kotor. Apa yang ngarani ngono ki? Alah yo mboh lah. Pokoknya dari aku kini desa gitu ya apa ya? Apa tuh pokoknya awake dhewe iki susah lumpur iya lah, lumpur. Kami tuh kasarnya ngomong di desa iki anak-anak lumpur sing dolangane pri-prian iku lho Pak karo pencolotan iku. Anak kami tuh pingin coklat Pak, karena itu direwangi sampai membabu bukan membabu. Mengerjo.
sampai kerja ke luar negeri itu karena pingin nyenengne anak kami. Tapi kalau harus kejedus ndase karo kejedus. Apa lagi kejedus sih? Maksudnya ketatap sama peraturan yang ada. Yo sangat sulit bagi kami ya, buat para pejabat. Terima kasih sekali sudah melindungi keluarga kami yang ada di Indonesia. Kami juga butuh perlindungan di luar negeri ya, nggih Bapak nggih. Jadi kalau bisa dipermudah jangan dipersulit nggih Bapak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak yang secara langsung dan tidak langsung mau live sama saya. Saya tahu posisinya jenengan itu seperti sandwich, karena harus laporan ke atas, laporan ke bawah. Engko lek laporan ke atas gak kena, laporan ke bawah gak kena, kehantam sama netizen. Jadi sekali lagi buat Bea Cukai, jangan lupa selain kalian itu punya peraturan, kalian itu punya badan intelijen netizen. Jadi netizen itu sangat bisa mengkritisi, bahkan mengodel-odel semuanya. Jadi kalau